Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Rafika Lutmila, SEMAK, selaku dosen akuntansi manajemen, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas dari akuntansi manajemen yang berjudul akuntansi biaya diferensial. Sebelum lanjut ke materinya, perkenalkan dahulu, di sini ada saya, yaitu Linda Cayaningrum, dan saya didampingi oleh teman-teman saya, yaitu ada Devi Rahmatika, Arum Budiati, Ika Saputri, dan juga Desi Nur Rahmawati. Selanjutnya, di sini kami akan membahas yang pertama, yaitu ada biaya diferensial dan pendapatan diferensial, yang kedua ada relevansi, yang ketiga ada akurasi, yang keempat ada manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan, dan yang kelima ada contoh kasus. Mari teman-teman kita lanjut ke materinya saja. Yang pertama akan dibahas oleh Devi Rahmatika. Silakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Menurut Shimamura, biaya diferensial merupakan perbedaan antara biaya relevan dari dua atau lebih alternatif. Menurutnya, manajemen akan menghadapi suatu keadaan yang tidak pasti dalam merumuskan alternatif yang dipilih. Oleh sebab itu, manajemen membutuhkan informasi yang mampu mengurangi ketidakpastian tersebut, sehingga manajemen dapat menentukan pilihannya dengan baik. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa biaya diferensial adalah biaya relevan yang memiliki perbedaan dan berbagai alternatif. Kemudian, dalam memutuskan alternatif yang akan dipilih, manajemen membutuhkan informasi yang jelas. Selanjutnya yaitu pendapatan diferensial. Pendapatan diferensial adalah pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Pendapatan diferensial dapat berupa kenaikan pendapatan maupun penurunan pendapatan. Pendapatan diferensial berupa kenaikan merupakan pendapatan inkremental, sedangkan pendapatan diferensial berupa penurunan disebut dengan pendapatan dekremental. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan diferensial yaitu informasi masa yang akan datang berupa pendapatan yang berbeda pada alternatif keputusan dengan keputusan alternatif yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi. Relevansi adalah informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan harus bisa memberikan kejelasan tentang aliran keuangan perusahaan agar para pemakai informasi bisa mengambil keputusan yang tepat. Biaya relevan dan pendapatan relevan. Biaya relevan merupakan hasil pengolah data historis oleh akuntan internal atau oleh ahli yang lainnya. Ia disebut relevan karena berhubungan erat dengan pengambilan keputusan manajemen. Pendapat relevan adalah pendapatan masa depan yang berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Saputri. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai akurasi. Di sini ada akurasi menurut Budiwanto 2012-43. Akurasi atau ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuan atau melakukan gerakan tanpa membuat kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Nur Rahmawati. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Di sini ada 4 manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama menjual atau memproses lebih lanjut atau sell of process further. Dalam pengambilan keputusan macam ini, informasi akuntansi diferensial yang diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih. Yang kedua yaitu menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha departemen tertentu. Dalam menghadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksinya. Yang ketiga yaitu menerima atau menolak pesanan khusus atau special order decision.
penerapan analisis ini, biaya diferensial juga dapat digunakan untuk membuat keputusan menerima atau menolak pesanan khusus apabila kapasitas mesin perusahaan masih terdapat kapasitas yang menganggur dan pada saat itu harga jualnya di bawah harga pokok produksi dalam hitungan biaya penuh. Dan yang terakhir, membeli atau membuat sendiri atau make or buy decision. Maksudnya, tidak selamanya komponen yang membentuk suatu produk harus diproduksi sendiri atau oleh perusahaan. Jika memang pemasok dari luar dapat memasok komponen tersebut dengan harga yang lebih murah daripada biaya untuk memproduksi sendiri komponen tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Di sini sudah ada contoh kasus dari biaya diferensial dalam alternatif pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Contoh yang pertama yaitu PT Yogyakarta memiliki usaha dalam perakitan, suku cadang A dari produk rakitannya selama ini diproduksi sendiri dalam pabriknya. Kebutuhan suku cadang tersebut berjumlah 100.000 buah setahun, dan perusahaan tersebut menerima tawaran dari perusahaan lain untuk membeli suku cadang A tersebut dengan harga Rp25 per buah. Ditinjau dari biaya, manajemen puncak perusahaan perlu mempertimbangkan keputusan membeli suku cadang tersebut atau tetap memproduksi sendiri. Di sini sudah ada harga per buahnya antara lain biaya bahan baku Rp5 per buah dikali 100.000 buah, hasilnya yaitu Rp500.000. Biaya tenaga kerja variabel Rp10 per buah dikali 100.000 buah, jumlahnya Rp1.000.000. BOP variabel Rp3 per buah dikali 100.000 buah, hasilnya Rp300.000. BOP tetap terhindarkan Rp4 per buah dikali 100.000 buah, hasilnya Rp400.000. BOP tetap bersama Rp5 per buah dikali 100.000 buah, hasilnya Rp500.000. Dan jumlah biaya produksi Rp27 per buah dikali 100.000 buah, hasilnya Rp2.700.000. Manfaatnya yaitu biaya diferensial atau biaya terhindarkan, seperti biaya-biaya variabel antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel, dan overhead variabel. Hasilnya yaitu Rp18. Biaya tetap terhindarkan Rp4, dan jika ditambahkan jumlah biaya terhindarkan jika membeli dari luar yaitu Rp22. Sedangkan pengorbanannya yaitu biaya diferensial. Harga beli jika membeli dari luar yaitu Rp25, dan kerugian jika membeli dari luar yaitu Rp3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arum. Contoh kasus selanjutnya, biaya diferensial dalam alternatif pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. PTX berusaha dalam perakitan. Suku cadang A dari produksi rakitannya selama ini dibeli dari pemasok luar dengan harga Rp35 per satuan. Kebutuhan suku cadang tersebut berjumlah 100.000 satuan setahun. Manajemen perusahaan tersebut mempertimbangkan untuk memproduksi sendiri suku cadang tersebut. Taksiran biaya produksi suku cadang A jika diproduksi sendiri disajikan sebagai berikut. Biaya bahan baku 5 dikali 100.000 buah, Rp500.000. Biaya tenaga kerja variabel 10 dikali 100.000 buah, Rp1.000.000. Biaya overhead pabrik variabel 3 dikali 100.000 buah, Rp300.000. Biaya overhead pabrik tetap terhindarkan 4 dikali 100.000 buah, Rp400.000. Biaya overhead pabrik tetap bersama 5 dikali 100.000 buah, Rp500.000. Jumlah biaya produksi 27 dikali 100.000 buah, Rp2.700.000. Manfaat biaya diferensial atau biaya terhindarkan. Harga beli jika membeli dari luar 35 dikali 100.000 buah, Rp3.500.000. Pengorbanan biaya diferensial. Taksiran biaya produksi cadang A 27 dikali 100.000 buah, Rp2.700.000. Keuntungan jika memproduksi sendiri 12 dikali 100.000 buah, Rp1.200.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Saputri. Contoh kasus ketiga yaitu menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Di sini ada produk A
mempunyai harga jual sebesar 10.000 per unit pada kondisinya sekarang. Dengan biaya bahan baku 2.000 dikali 100 satuan 20 juta, biaya tenaga kerja langsung 1.000 dikali 100 unit terus dikali 100 satuan 15 juta, biaya administrasi dan umum 500 dikali 100 satuan 5 juta, dan BOP variabel Rp750 dikali 100 satuan Rp7.500.050 dikali 100 satuan, yaitu mampu menghasilkan laba bersih Rp29.500.000 pada volume penjualan 10.000 satuan. Ajarannya loh Pak, ajarannya loh Pak. Next, yaitu lanjutan contoh kasus dari menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Contohnya, misalkan pengolahan lebih lanjut produk A menjadi produk A-1 tersebut tidak memerlukan investasi dalam mesin dan equipment, namun hanya memerlukan biaya pengolahan lebih lanjut atau biaya diferensial sebesar 5.000 per satuan, maka perhitungan informasi akuntansi diferensialnya adalah sebagai berikut. Pendapatan diferensial 18.500 dikurangi 10.000 dikali 10.000 satuan, yaitu 85 juta. Biaya diferensialnya 50 juta dan didapat laba diferensialnya 35 juta. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Nurrahmawati. Selanjutnya yaitu contoh kasus menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha departemen lain. Di sini ada soal yaitu suatu toko memiliki 3 departemen, yaitu departemen kosmetika, departemen pakaian, departemen bahan kelontong, dan departemen bahan kelontong. Laporan laba rugi tiap departemen tahun anggaran 2014 disajikan sebagai berikut. Hasil penjualan pada departemen kosmetika, yaitu 50 juta. Untuk pakaian 25 juta, untuk barang kelontong 25 juta. Biaya variabel untuk kosmetika yaitu 25 juta. Untuk pakaian 10 juta dan untuk barang kelontong 12 juta. Untuk mencari laba kontribusi yaitu dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan biaya variabel, yaitu pada kosmetika 50 juta dikurangi 25 juta, hasilnya 25 juta. Untuk pakaian yaitu 25 juta dikurangi 10 juta sama dengan 15 juta. Dan untuk barang kelontong yaitu 25 juta dikurangi 12 juta sama dengan 13 juta. Selanjutnya, mencari jumlah biaya tetap. Di sini untuk biaya tetap terhindarkan pada departemen kosmetika yaitu 10 juta, untuk pakaian 8 juta, dan untuk barang kelontong 11 juta. Untuk barang tidak tetap terhindarkan yaitu 3 juta, untuk pakaian 3 juta, dan untuk barang kelontong 3 juta. Jadi untuk mencari jumlah biaya tetap yaitu 10 juta dikurangi 3 juta hasilnya, 10 juta ditambah 3 juta hasilnya 13 juta. Dan untuk pakaian 8 juta ditambah 3 juta hasilnya 11 juta. Dan untuk barang kelontong yaitu 11 juta ditambah 3 juta hasilnya 14 juta. Selanjutnya yaitu untuk laba rugi bersih. Untuk mencari laba rugi bersih yaitu dengan cara laba kontribusi dikurangi dengan jumlah biaya tetap. Pada departemen kosmetika yaitu laba kontribusinya yaitu 25 juta dan jumlah biaya tetapnya 13 juta. Jadi hasilnya 12 juta. Dan untuk pakaian yaitu 15 juta dikurangi 11 juta hasilnya 4 juta. Dan untuk barang kelontong yaitu 13 juta dikurangi 14 juta hasilnya -1 juta. Selanjutnya yaitu manfaat. Biaya diferensial berupa biaya yang terhindarkan dengan ditutupnya kegiatan usaha departemen barang kelontong. Biaya variabelnya 12 juta, biaya tetap terhindarkannya 11 juta, maka total manfaat benefitnya yaitu 23 juta.
Untuk pengorbanan, pendapatan diferensial yang berupa pendapatan penjualan yang hilang dengan ditutupnya kegiatan usaha departemen barang kelontong, yaitu 25 juta. Manfaat lebih kecil dari pengorbanan jika alternatif menghentikan kegiatan usaha departemen barang kelontong yang dipilih, yaitu hasilnya 2 juta. 2 juta tersebut diperoleh dari 23 juta dikurangi 25 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Linda. Baik, di sini ada contoh kasus menerima atau menolak pesanan khusus. Kita ambil contohnya yaitu PT Oki. PT Oki memproduksi produk X dalam pabrik yang berkapasitas 200.000 satuan per tahun. Untuk tahun anggaran 2014, perusahaan merencanakan akan memproduksi produk X sebanyak 150.000 satuan dengan harga jualnya sebesar 1.250 per satuan. Anggaran biaya untuk tahun tersebut sebagai berikut, di mana di sini tuh ada biaya variabel dan juga ada biaya tetap. Biaya variabel ini terdiri dari biaya produksi variabel dan juga biaya komersial variabel. Di mana biaya produksi variabel ini persatuannya itu diperoleh 400 kita kalikan 150, maka totalnya yaitu 60 juta. Selanjutnya untuk biaya komersial variabel sebesar 120 dikalikan 150, maka diperoleh 18 juta. Nah, selanjutnya di sini ada biaya tetap. Biaya tetapnya ini juga terdiri dari dua, yaitu ada biaya produksi tetap dan juga ada biaya komersial tetap. Biaya produksi tetap ini persatuannya itu diperoleh 300 dikalikan 150, maka totalnya 45 juta, dan selanjutnya biaya komersial tetapnya diperoleh 150 dikalikan 150.000, maka diperoleh hasil 22.500.000. Nah, untuk total dari persatuannya itu kita jumlahkan maka diperoleh hasil 970, dan untuk totalnya yaitu ada 145.500.000. Mohon maaf di slide terdapat kesalahan itu dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Selanjutnya di sini ada misalnya PT Okin akan menerima pesanan khusus di luar dari pesanan yang reguler sebanyak 30.000 satuan produk X dari perusahaan lain, dan harga yang dimintanya itu 750 per pesanan. Jadi, PT Okin akan mendapatkan pendapatan diferensial sebesar 30.000 dikali 750, maka diperoleh hasil 22.500.000. Selanjutnya untuk biaya diferensialnya itu sendiri, biaya produksi variabel 12 juta diperoleh dari biaya produksi variabel yang tadi kita hitung, yang di atas itu ada 400 kita kalikan 30.000, maka diperoleh hasil 12 juta, mohon maaf. Selanjutnya di sini ada biaya komersial variabel 120 dikalikan 30.000 diperoleh hasil 3.600.000. Nah, untuk kemudian kita tambahkan biaya variabelnya, maka diperoleh 15.600.000. Nah, untuk laba bersihnya PT Okin memperoleh 6.900.000. Berdasarkan informasi akuntansi biaya diferensial, maka sebaiknya PT Okin menerima pesanan khusus dari perusahaan tersebut. Next. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga apa yang tadi kita telah presentasikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.